Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, salah satu peristiwa luar biasa yang dialami oleh Rasulullah SAW saat Isra Mi'raj. Peristiwa itu terabadikan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayati innahu was-sami'ul alim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Namun saat Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, Rasulullah SAW sempat bertemu dengan malaikat yang memiliki kemampuan atau kelebihan luar biasa. Pertemuan keduanya pun telah diabadikan dalam sebuah kitab bernama Al-Mustadrak. Diriwayatkan Al-Mustadrak Syekh An-Nuri jilid 5 hadis ke-72 bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Saat aku tiba di langit di malam Isra Mi'raj, aku melihat satu malaikat memiliki 1000 tangan. Di setiap tangan ada 1000 jari. Aku melihatnya menghitung jarinya satu persatu. Aku bertanya kepada Jibril alaihissalam pendampingku, siapa gerangan malaikat itu dan apa tugasnya? Jibril berkata, sesungguhnya dia adalah malaikat yang diberi tugas untuk menghitung tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi. Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat tadi, apakah kamu tahu berapa bilangan tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi sejak diciptakannya Nabi Adam alaihissalam? Malaikat itu pun berkata, wahai Rasulullah, demi yang telah mengutusmu dengan hak kebenaran, sesungguhnya aku mengetahui semua jumlah tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi dari mulai diciptakannya Nabi Adam sampai sekarang ini. Begitu pula aku mengetahui jumlah tetesan yang turun ke laut, ke darat, ke hutan rimba, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke sungai-sungai, ke sawah-sawah, dan ke tempat yang tidak diketahui manusia. Mendengar uraian malaikat tadi, Rasulullah sangat takjub dan bangga atas kecerdasannya dalam menghitung tetesan air hujan. Kemudian malaikat tadi berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, walaupun aku memiliki 1000 tangan dan 1.000.000 jari dan diberikan kepandaian, keulungan dan untuk menghitung tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi, tapi aku memiliki kekurangan dan kelemahan. Rasul pun bertanya, apa kekurangan dan kelemahan kamu? Malaikat itu menjawab, kekurangan dan kelemahanku wahai Rasulullah, jika umatmu berkumpul di satu tempat, mereka menyebut namamu lalu bersolawat atasmu, pada saat itu aku tidak bisa menghitung berapa banyak pahala yang diberikan Allah pada mereka atas solawat yang mereka ucapkan atas dirimu. Sahabat yang beriman, alangkah besar dan dahsyatnya pahala yang Allah berikan terhadap umat Nabi Muhammad yang bersolawat kepadanya. Semoga kita menjadi orang-orang yang sering bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, malaikat Jibril sebagai malaikat yang selalu menyampaikan wahyu untuk utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu banyak dikenal umat Muslim. Di dalam Al-Quran, malaikat Jibril setidaknya disebutkan 2 kali, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 97 dan 98 dan surat At-Tahrim ayat 4. Bahkan ia memiliki beberapa julukan seperti Ruhul Amin dan Ruhul Kudus serta Ar-Ruh Amin. Dalam berbagai riwayat dan hadis sahih, keberadaan malaikat Jibril selalu disampaikan, terutama ketika menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Misalnya saat pertama kali menyampaikan wahyu, malaikat Jibril menunjukkan wujud aslinya. Ia menjadi sebuah kebesaran yang ditunjukkan kepada Rasulullah SAW. Lantas, berapa sebenarnya usia malaikat Jibril? Dalam kitab Maulid Simtuduror karya Al-Arif Billah Al-Qutbil Wujud Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi,
bahwa Allah sebelum menciptakan segala sesuatu, maka Allah menciptakan nur Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari nurnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang kemudian dari nur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut baru tercipta bumi, bulan, malaikat, surga, dan lain-lain. Suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Berapakah usiamu wahai Jibril?" Jibril kemudian menunjuk pada sebuah bintang dan berkata, "Tahukan engkau wahai Rasulullah tentang bintang itu?" Rasulullah lalu bertanya, "Mengapa dengan bintang itu wahai Jibril?" Lalu kata Jibril, "Ketahuilah, jika bintang itu hanya dapat dilihat 70.000 tahun sekali, dan aku sudah melihat bintang itu sebanyak 70.000 kali, maka itulah umurku wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya lagi dan berkata, "Tahukah engkau siapa atau apa bintang itu?" Lalu Jibril berkata, "Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui." Rasulullah pun menjawab, "Ketahuilah bahwa bintang itu adalah aku." Berdasarkan cuplikan percakapan itu, maka secara hitungan manusia dapat disebut jika usia malaikat Jibril saat terjadi percakapan dengan Rasulullah ketika itu adalah 70.000 dikali 70.000, yaitu 4,9 miliar tahun. Namun itu hanyalah hitungan manusia, sehingga yang maha mengetahui sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril selalu berwujud manusia, namun juga pernah menunjukkan wujudnya yang asli, yaitu dengan sekitar 600 sayap. Hal itu berdasarkan pada hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat malaikat Jibril yang mempunyai 600 sayap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fakta-fakta malaikat Jibril. 1. Bentuk. Bentuk asli malaikat Jibril tertuang dalam Quran surat Al-Fatir ayat 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, malaikat Jibril memiliki sayap dengan jumlah yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli anjihatim manshna wa sulasa wa ruba yajidu fi khalqi may yasha'u innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim. Artinya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan atau untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 2. Tugas. Malaikat Jibril dalam Islam bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 97 dan 98 yang berbunyi artinya, "Katakanlah Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa yang kitab-kitab yang terdahulu dan menjadikan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman." 3. Diciptakan dari cahaya. Kisah penciptaan malaikat Jibril dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan dari sebuah cahaya. Bahkan bentuk fisiknya menutupi antara langit dan bumi. 4. Kekuatan Jibril. Malaikat Jibril memiliki kekuatan serta kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan Quran surat At-Takwir ayat 19-21. Artinya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia yaitu Jibril, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki aras, yang di sana di alam malaikat ditaati dan dipercaya. Sahabat yang beriman, itulah tentang penciptaan dan tugas dari malaikat Jibril. Semoga jadi tambahan ilmu buat kita semua. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.